Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Selvoya kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. 3 rumah di Kelandasan Ulu Balikpapan terbakar. Seratusan pengedar narkoba di Kalimantan Timur ditangkap polisi bersama barang bukti. Pasar murah yang menawarkan kebutuhan pokok di Samarinda Utara diserbu warga. Kobaran api ini terjadi di permukiman Jalan Melati, Kelurahan Kelandasan Ulu, Balikpapan Tengah, Selasa siang. Api cepat meluas karena bangunan tersebut terbuat dari bahan kayu. Tidak lama berselang, kobaran dipadamkan setelah regu pemadam kebakaran tiba. Warga menyebut kobaran itu baru disadari saat telah membesar. Sesaat setelah terjadi kebakaran, warga sempat mendengar ledakan 2 kali. Ada temannya Dede sudah nyari di belakang yang lain sekolah semuanya. Kita tadi tidak ada. Udah besar kita ya Bu ya? Sudah di lantainya, rumahnya 2 tingkat. Jam berapa tuh? Di jam 12 lewat itu. Di jam 12 lah ya, karena aku prosesnya itu jam yang 12 lah ya. Itu Ibu lagi ngapain pada saat itu? Di Kaspa Ipar aja, saya lagi di dalam nyiapin buat bapak makan. Kan bapak sudah sepuh kan, jadi disiapin makannya, yaudah langsung aja saya kesini. Nelfon dulu ke teman. Dari sebagian mana sih Bu yang terbakar pertama? Maksudnya dari bawah itu. Sini Bu ya? Iya, karena bawah sudah jadi, atas juga sudah jadi. Kos-kosan gitu Bu? Ini rumah? Ya, dari kos-kosan. Ada yang huni Bu ya rumahnya? Kalau ya ada. Ada ya? Ada. Seperti bagu untuk memadamkan api dulu dari Kota Balikpapan. Agar kobaran tidak makin meluas, BPBD mengerahkan 8 mobil pemadam dan 30 menit kemudian kobaran dipadamkan. Terkait isu ledakan, BPBD menyerahkan penyelidikannya ke polisi. Secara informasi 3 rumah unit, 2 unit habis terbakar dan 1 unit terdampak. Ada ledakan dari ini? Kalau hambatan tidak ada, walaupun memang letak TKP ini untuk masuk ke dalam, tapi masih ada celah untuk kita melakukan penembakan. Tadi warga sempat dengar ledakan 2 kali? Sementara belum ada info, tapi informasi dari tetangga yang ada di sini kita coba tanya, ada menjual tabung gas seperti itu. Tapi masih kita coba tanya lagi. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 8 rumah gagal diselamatkan dan penyebab pasti munculnya api belum diketahui. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Kebakaran di Pasar Maridan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara masih menyisakan duka bagi para korban. 2 mobil dan 1 sepeda motor yang tidak sempat dipindahkan hanya tersisa kerangka. Demikian juga puluhan bangunan tempat usaha dan tempat tinggal warga tidak lagi bersisa. Kebakaran kedua sejak tahun 2000 itu menyebabkan 58 jiwa dari 21 keluarga yang menempati puluhan bangunan menjadi korban. Untuk meringankan beban tersebut, BPBD, Dinas Sosial, tentara, polisi, dan sejumlah relawan mendirikan dapur umum, sekaligus tempat penampungan para korban. Lokasinya di masjid yang selamat dari musibah tersebut. Untuk di posko pengungsian ini kita membuka dapur umum yang diawali dengan inisiasi dari warga RT setempat, kemudian ada dapur umum dari Polres PPU dan juga dapur umum dari Dinas Sosial. Tindak lanjut sementara yang kita lakukan dari pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui BPBD setelah rapat lintas sektoral dengan Lurah Maridan dan dengan Polsek Paku dengan
Koramil Sepaku bahwa kita sepakat untuk membuka posko penampungan di masjid di sekitar lokasi TKP. Selain bantuan makanan dan tempat penampungan, anak-anak korban kebakaran diberi bimbingan mental untuk mengurangi trauma. Sejauh ini penyebab kebakaran masih diselidiki. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam, Pasir Utara. Rumah putih bertembok tinggi di Sungai Pinang Dalam, Samarinda inilah tempat tinggal Ismail Bolong. Purnawirawan polisi yang memilih berhenti dan tetap melanjutkan usahanya. Kepastian pemilik rumah tersebut dipertegas oleh Titus Sidite, Ketua RT setempat. Titus Sidite menegaskan Ismail merupakan sosok yang berjiwa sosial. Ia kerap membaur saat warga menggelar hajatan. Bahkan beberapa di antaranya diberi pertolongan untuk berbagai biaya. Artinya angka yang saya sebutkan tidak pernah ditolak. Berarti kan sosialnya. Kalau dari agamaan, beliau sangat sosialnya sangat tinggi. Dia anaknya 4, 2, 6. Mungkin sekitar 8 atau 10. Termasuk pembantu? Nah, iya termasuk itu. Termasuk itu ya? Iya. Yang selalu tertutup ya? Tertutup terus, mulai dulu. Mulai dulu memang tertutup ya? Tertutup. Itu rumahnya, tapi orangnya Ada. maksudnya rumahnya tertutup tapi PSBL sering komunikasi keluar gitu kan. Artinya orangnya, pagarnya tertutup tapi ada orang di dalam, ya kan? Ya, memang begitu dia. Sudah mulai dulu, jadi nggak ada masalah gitu, ya kan? Tapi kalau sosialnya kami akui, semua Raja Wali yang saya tahu. Ya, kami dari Koalisi Masyarakat. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil atau KMS Kaltim, Hardiansyah Hamzah, justru mendesak agar polisi mengusut praktek upeti dari kegiatan tambang batubara. Hamzah meminta seperti itu guna membersihkan citra polisi di mata masyarakat. Yang secara terbuka mengakui telah melakukan kejahatan atau bisnis tambang ilegal. Nah, berkaitan masalah ini, kami ada beberapa poin pernyataan sikap. Pertama, pengakuan yang bersangkutan itu mengkonfirmasi bahwa memang benar adanya keterlibatan aparat kepolisian di dalam kejahatan atau bisnis tambang ilegal ini. Jadi sekarang kami menuntut agar proses hukum itu dilakukan secara serius oleh aparat kepolisian. Yang kedua, tentu saja aparat kepolisian tidak hanya harus menyasar pengakuan dari yang bersangkutan, tetapi juga harus mengejar nama-nama yang disebutkan. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan. Sebelumnya Ismail Bolong dalam video yang tersebar di media sosial menyatakan ia telah menyetorkan sejumlah uang pada petinggi Polri. Polda Kaltim sendiri tidak bisa mengusut pernyataan tersebut karena sudah ditangani Mabes Polri. Amir Hamzah Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ulfa Aulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 3 rumah di Kelandasan Ulu Balikpapan terbakar. Seratusan pengedar narkoba di Kalimantan Timur ditangkap polisi bersama barang bukti. Pasar murah yang menawarkan kebutuhan pokok di Samarinda Utara diserbu warga. Delapan belas dari 191 tersangka ini digelandang ke Mapolda Kaltim di Balikpapan. Seratusan tersangka ini merupakan pengedar narkoba jenis sabu-sabu yang beroperasi di berbagai daerah di Kaltim. Bersama para tersangka disita barang bukti narkoba 1,8 kg sabu-sabu.
Direktur Ditres Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Rikinaldo Khairul, menyatakan penangkapan terhadap 191 tersangka dilakukan selama 21 hari melalui Operasi Antik Mahakam 2022. Para pelaku yang ditangkap ini merupakan target operasi. Dari 191 tersangka, terdapat 18 perempuan yang juga mengedarkan sabu-sabu. Jadi untuk yang TO sudah terungkap semuanya sesuai dengan rencana operasi yang sudah disampaikan ke Biro Op, bahwa TO yang akan kita kejar itu sebanyak 16 gitu kan, dan yang non TO sebanyak 38. Adapun TO tersebut tersebar di seluruh kabupaten kota, mulai dari Balikpapan, Samarinda, Kukar, Kutim, Kubar, Bontang, terus kemudian Pasir dan PPU, termasuk juga Berau. Sudah kita rekap seluruhnya, tadi sudah disampaikan bahwa totalnya sekitar 1.800 sekian gram atau 1,8 kilogram sabu-sabu yang sudah kita amankan. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 15 tahun hingga seumur hidup. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Syahrul dan Hairudin, pencuri tas jemaah masjid di lingkungan Pasar Sanggam Aji di Layas, Teluk Bayur, Berau ini akhirnya tertangkap. Bersama tersangka disita barang bukti barang hasil curian, berupa uang tunai Rp710.000, telepon seluler, dan tas selempang milik korban. Pencurian ini dilakukan tersangka saat jemaah melaksanakan sholat subuh. Modusnya, tersangka berpura-pura hendak melaksanakan sholat. Saat para jemaah bersujud, tersangka secepatnya mengambil tas korban dan membawanya kabur. Agar aksinya berjalan lancar, kedua tersangka membagi tugas. Syahrul sebagai eksekutor, sedang Hairul berjaga di luar masjid. Keduanya akhirnya tertangkap saat melarikan diri ke Nunukan, Kalimantan Utara. Dari rekaman CCTV, kami mengidentifikasi tersangka dan kami mendapatkan informasi bahwa tersangka tersebut melarikan diri ke Nunukan. Kemudian unit Reskrim Teluk Bayur melaksanakan pengejaran dan berhasil mengamankan di wilayah Nunukan, Kaltara. Pada hari apa, Dan? Pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022. Nah, TSK ini berapa orang, Dan? 2 orang. 2 orangnya. Untuk TSK ini apakah memang warga Berau atau gimana, Dan? Pas setelah TSK itu salah satunya merupakan warga Berau. Syahrul menyatakan pencurian ini dilakukan demi bisa pulang ke Nunukan. Untuk memudahkan aksinya tersebut, Syahrul meminta bantuan kepada Hairudin. Kami ini kehabisan uang di perjalanan mau pulang ke Sungai Ular, sedangkan di mobilnya ada 5 orang anak-anak dari pagi belum pernah makan. Itu alasan saya mencuri supaya bisa pulang dari Berau sini sampai ke Sungai Ular. Menemukan. Terus uangnya digunakan untuk apa aja kemarin? Untuk isi bahan bakar mobil sama untuk biaya makan sampai di tujuan. Apapun dalihnya, perbuatan tersangka jelas melanggar hukum. Kini keduanya terjerat pasal pencurian dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kabupaten Berau Selasa siang mendapat edaran dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi terkait ancaman pergeseran tanah atau gempa.
Dalam surat itu terdapat 8 daerah yang rawan mengalami gempa, yakni Kecamatan Biatan, Biduk-Biduk, Gunung Tabur, Kelai, Sambaliung, Segah, Tabalar, dan Kecamatan Talisayan. Kepala Stasiun BMKG Berau Tekad Sumardi mengatakan, fenomena tersebut biasa terjadi saat curah hujan tinggi. Untuk itu, ia meminta pihak terkait mengantisipasinya sejak dini dengan meningkatkan kewaspadaan. Yang berhubungan dengan pergerakan itu adalah dengan adanya curah hujan yang harus diwaspadai. Maka kita harus mempercayai daripada harus mewaspadai apa yang telah disampaikan oleh Badan Geologi. Maka memasuki musim hujan ini, daerah-daerah yang telah ditetapkan oleh Badan Geologi tadi harus tetap waspada. Mana ada yang tinggi, ada yang menengah, maka pengambil kebijakan harus melakukan mitigasi lah daerah-daerah mana yang berisiko. Contohnya adalah jalan atau pemukiman, sehingga tidak mengganggu atau tidak menghambat daripada mobilitas atau keselamatan daripada masyarakat. Selain Berau, wilayah lain yang patut diwaspadai adalah Balikpapan, Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Mahakam Ulu, Pasir, dan Penajam Pasir Utara. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 3 rumah di Kelandasan Ulu Balikpapan terbakar. Seratusan pengedar narkoba di Kalimantan Timur ditangkap polisi bersama barang bukti. Pasar murah yang menawarkan kebutuhan pokok di Samarinda Utara diserbu warga. Pasar murah yang dibuka di halaman kantor Camat Samarinda Utara ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok, mulai beras, daging, telur, hingga makanan siap saji. Meski banyak ragamnya, namun telur dan daging ayam banyak diminati karena harga yang ditawarkan lebih murah dari harga pasar. 30 butir atau 1 piring telur dijual dengan harga Rp48.000, sedangkan harga pasar Rp53.000. Sebagian pembeli memanfaatkan telur tersebut untuk kebutuhan rumah tangga dan sebagian lain akan dijual dalam bentuk makanan. Beli telur ya. Berapa satu piringnya di sini, Bu? 48. Kalau dengan harga sini dengan harga di luar bagaimana, Bu? Selisihnya? Ya, ada murah ini. Lebih murah ya? Ya. Kalau di luar berapa biasanya, Bu? 53. 53. Satu piring ya? Iya. Ini dijual lagi, dikonsumsi sendiri, Bu? Ibu jualan sayur masak. Kalau tanggapannya dengan kegiatan ini gimana, Bu? Ya bagus saja sih. Ya bisa ada meremnya telur kan. Lebih murah dari warung. Lebih murah dari warung, Bu ya. Penjual telur memastikan dagangannya tersebut merupakan hasil dari ternak yang ia kembangkan, sedangkan sebagian lainnya dibeli dari peternak di Muara Badak Kukar. Telurnya lagi cari kue enggak ada. Dagang produk peternakan telur, Mas. Telur ya? Iya. Ini produk sendiri atau bagaimana? Sebagian produk sendiri, sebagian ada ambil dari peternaknya langsung. Peternak langsung. Peternak di mana ini? Di Muara Badak. Muara Badak ya? Iya. Mas, untuk harga sendiri berapa dijual di sini? Untuk bebek pedagingnya 60, terus ayam potongnya atau broilernya 45, telurnya 48. Jadi 48. Ya, di bawah harga pasar. Camat Samarinda Utara Syamsu Alam menyatakan,
Operasi pasar ini digelar 2 hari untuk menekan inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa. Di pasar ini siapapun boleh membeli tanpa harus menggunakan kupon belanja. Membantu masyarakat bisa belanja, kebutuhan masyarakat yang ada seperti beras, bisa beli beras, bisa telur, itu di bawah harga pasar tuh. Dan juga ada telur asin ya, dijual, dan juga makanan-makanan ringan ada, dan ini sudah kita sebarkan kepada masyarakat. Dan untuk masyarakat yang datang ini apakah khusus Samarinda Utara atau ada? Boleh orang luar. Boleh orang luar ya. Karena ini tidak ada berwilayah, bukan hanya tempatnya di wilayah kecamatan, tapi orang luar boleh datang. Pasar murah di Samarinda ini digelar di semua kecamatan, namun waktunya berbeda-beda. Amir Hamzah Iswanto melaporkan dari Samarinda. Karena aja tapi mau juga namun ditolak, namun dibikin kok. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan pembayaran pengurangan emisi dari Bank Dunia. Hak tersebut didapat setelah Kaltim dinilai mampu menjaga kelestarian alam untuk menjaga kadar oksigen dunia. Gubernur Isranur menegaskan, keberhasilan mendapatkan pembayaran pengurangan emisi dari Bank Dunia itu tidak lepas dari upaya dan usaha semua pihak. Karenanya dana ini sebagian akan dinikmati oleh kelompok masyarakat, aktivis lingkungan, dan pemerintah daerah. Kalimantan Timur memiliki tutupan hutan tidak kurang dari 12,7. Livelihoods of Indonesians at the heart of governance and this achievement. Jadi tadi sudah ada pembagian porsinya ya. Di Kementerian Keuangan tentu dia sebagai penanggung jawab kelola keuangan, karena itu untuk mengendalikan jangan sampai terjadi pengaruh masuknya dolar itu terhadap ekonomi makro, walaupun kecil tapi itu masih tetap dijaga. Kemudian juga Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan pemerintah provinsi, kabupaten kota, termasuk juga pihak-pihak yang memiliki aktivitas dan peran seperti NGO, dan juga kepada masyarakat. Nanti yang kepada masyarakat itulah nanti akan ditunjuk badan perantara atau lembaga perantara sejenisnya begitu untuk menyalurkan itu. Sebelumnya pemerintah Indonesia telah menandatangani kesepakatan tentang Emission Reduction Payment Agreement atau kesepakatan pembayaran pengurangan emisi. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Elvolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.